Saya sama konbanwa. Perkenalkan, nama saya Rafa. Saya dari SSW Pengolahan Makanan Kalian 1 atau bisa disingkat dari TG. Hari ini ingin melanjutkan penjelasan yang hari yang kemarin saya bahas. Kemarin sih udah 3 hari yang lalu yang saya bahas. Itu yang keempat adalah mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya. Kemampuan ini digunakan untuk mengidentifikasikan bahaya agar kita terhindar dari faktor-faktor yang membuat kita bahaya atau orang lain. Keterampilan ini digunakan ketika kita bekerja di industri pengolahan makanan. Terus kita melihat ada yang ciri-ciri bisa membahayakan kita atau orang lain, maka kita harus bilang atau kita bisa mengidentifikasikan bahaya itu. Oke, kita lanjut nomor terus. Jika Anda menemukan bahaya di tempat kerja, laporkan kepada penanggung jawab. Oke, kita lanjut. Ini ada poin lanjut. Pertama adalah mempelajari kasus kecelakaan kerja. Penting sekali untuk mengetahui contoh-contoh kecelakaan kerja di industri yang pernah terjadi pada industri pengolahan makanan dan minuman. Jadi ketika kita di industri pengolahan makanan, kita harus banyak bertanya tentang kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi di perusahaan ini. Karena itu kita untuk mencegah faktor bahaya itu kembali terjadi kepada kita atau orang lain. Maka kita harus bertanya apa aja kecelakaan kerja di industri ini. Terus contoh-contoh kasus kecelakaan kerja yang diperkenalkan oleh perusahaan, dan bekerjalah dengan hati-hati agar diri tidak menjadi penyebab atau mengalami kecelakaan yang sama. Kayak 1, mengenal kasus kecelakaan kerja di dalam perusahaan. Kasus kecelakaan kerja di dalam perusahaan yang merupakan contoh penting dan familiar dan mudah dipahami oleh orang lain, mengerjakan hal yang sama dengan fasilitas yang sama. Pelajari dan hafalkan yang baik. Ketika kita ada di industri pengolahan makanan, kita harus memahami apa aja kasus-kasus kecelakaan kerja yang ada di perusahaan di industri pengolahan makanan. Terus fasilitasnya apakah sudah benar atau tidak, ada yang rusak atau enggak. Kita harus mengecek untuk mencegah dari faktor kecelakaan, dari faktor bahaya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, mempelajari kasus kecelakaan kerja di luar perusahaan. Contoh kecelakaan kerja di luar perusahaan juga dapat diperkenalkan, sekalipun lokasinya berbeda. Ada kemungkinan terjadi bahaya yang serupa, sehingga berguna untuk mencegah terjadi bencana yang sama. Pelajari dengan baik dan bekerjalah dengan hati-hati untuk menghindari hal-hal yang terjadi pada pekerjaan Anda sendiri. Berarti ketika kita ada di luar perusahaan, kita harus memahami juga apa-apa saja yang bisa membuat kita membuat kita celaka. Maka kita harus mempelajari atau mengidentifikasikan bahaya-bahaya tersebut untuk kita terhindar dari kecelakaan kerja yang ada di luar. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam pencegahan kejadian nyaris celaka. Ada kalanya pekerjaan yang sedang melakukan pekerjaan dan hampir terluka, itu tersebut kerjaan nyaris celaka. Menurut piramida Heinrich, disebutkan bahwa untuk satu kecelakaan besar akan membutuhkan 79 kecelakaan ringan. Dan untuk membuat kecelakaan 29 ringan adalah harus ada 300 kejadian nyaris celaka yang tidak mengakibatkan cedera atau kecelakaan. Inilah yang disebut piramid Hertz. Dengan menggunakan piramid Hertz, semakin sedikit kejadian nyaris celaka, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan besar. Jadi kita bisa mencegah dari bahaya-bahaya atau faktor bahaya dari kecelakaan kerja. Maka kita harus sebisa mungkin itu harus mencegah kecelakaan yang nyaris celaka atau yang sama sekali tidak berdarah. Maka kita harus menghindari 300 kecelakaan yang tidak membuat terluka. Terus kita harus menghindari juga 29 kecelakaan ringan, karena itu bisa mengakibatkan satu kecelakaan yang besar yang bisa mengakibatkan mungkin orang bisa mati, tangan putus, jari putus, terus bisa mungkin bisa tergelincir masuk tangannya, bisa tangannya patah, bisa kakinya patah,
atau bisa membuat orang itu mungkin bisa masuk rumah sakit dan lupa ingatan. Nah, dari sekian saya, terima kasih. Assalamualaikum.